Pentingkah receiver tank pada sebuah mesin pendingin? Tiga kompresor mempunyai 3 buah receiver tank. Kali ini kami dari Citra Teknik mau memperbaiki sebuah water chiller yang mana mengalami kebocoran di receiver tank. Receiver tanknya bocor gara-gara karatan bekas air, akibat air. Jadi receivernya nih kita ganti. Receiver kita ganti. Yang recetnya nggak ada, krik-kriknya nggak ada. Bocor. Nih kita lihat 5 PK ini kalau melihat dari apanya, dari kapiler 1 2 3 4 5 buah kapiler, dia tidak pakai ekspansi. Ini 504 kayaknya nih kapilernya, kali 5 pakai kapiler, bukan ekspansi. Receiver penempatan receiver sesudah kondensor, akhir kondensor. Baunya karatan. Iya, nggak lurus. Nggak bisa mentok muternya. Bawahnya mutar. Kita ganti receiver oilnya, receiver tanknya. Pastikan in outnya jangan sampai salah. Untuk pipa ini yang outnya itu harus yang paling dalam, harus yang ke bawah, supaya liquidnya yang masuk ke ekspansi. Nah kayak gini nih, ini di atas pipanya, dia kalau kita bayangin dia sampai ke bawah ini, di sini gas. Jadi kalau udah perubahan di sini, anggap gas di sini. Jadi perubahan masuk gas sempurna menjadi liquid, akan masuk ke filter dan ke kapiler dan langsung ke evaporator. Fungsinya receiver oil ini, receiver tank ini untuk menyempurnakan seandainya tidak memisahkan antara liquid dengan gas. Jadi liquid yang disedot dulu, gas di atas. Nah jadi hasilnya akan, pendinginan akan lebih sempurna. Ini kita bikin, kita pindah aja ke sini.
Tadinya di sini kita sambung aja, dirapiin aja, dipindah ke sini. Pipa tabung receiver tanknya. Ya, sip, jelas. Yang rapi, jangan sampai bocor. Ini adalah sebuah receiver tank. Bukan sebuah, tapi 3 buah receiver tank yang berjejer untuk kompresor 5 pk-an untuk water chiller. Pentingkah receiver tank ini dipakai untuk pendingin, untuk sebuah mesin pendingin? Jawabannya sederhana, penting tak penting. Kenapa dibilang penting? Kenapa dibilang begitu tak penting? Banyak mesin pendingin yang kita lihat di lapangan tidak ada dipasang receiver tank. Dan banyak juga kita ketemu di lapangan mesin pendingin yang dilengkapi dengan receiver tank. Secara sepintas saya akan mencoba berbagi pengalaman. Fungsi receiver tank ini adalah untuk menampung gas akhir dari sebuah kondensor, yang mana hasil dari sebuah kondensor ini yang sudah dilalui berupa gas yang dipompa oleh kompresor berbentuk gas akan dirubah menjadi liquid dan masuk ke kapiler atau ekspansi. Di sini receiver tank ini, kalau kita bikin gambar pemipaan di dalam, di sini gantung, pipa di sini gantung, di bawahnya panjang. Kenapa demikian? Kenapa tidak sama panjang dan berbeda dengan penempatan atau cara kerjanya oil separator? Perbedaan receiver receiver tank dengan akumulator sangat-sangat jauh berbeda. Kalau akumulator dia berguna ke outnya, arah ke kompresor itu berupa gas. Kalau untuk receiver tank, outnya ini, pengeluarannya ini berupa liquid, jadi berbeda. Pemipaan di dalamnya pun berbeda. Kalau untuk ini kita anggap akumulator, pipanya bakalan begini ke bawah, naik ke atas, naik ke atas. Di sini biasa ada dilobangin untuk seandainya ada oli, oli tampung di sini, oli akan kehisap ke kompresor. Jadi gasnya, seksennya ada di atas. Kalau ini seksennya ada di bawah. Kembali lagi kegunaannya receiver tank ini, di samping untuk menyempurnakan gas yang akan masuk ke ekspansi, kegunaannya untuk masuk sempurna untuk masuk ekspansi, jadi benar-benar gas yang masuk ke ekspansi. Tapi ini dikarenakan ini sistemnya kapiler, sebenarnya tidak dianjurkan juga, tidak perlu juga kita memasang receiver tank ini, karena kan pendinginannya konstan, kecuali kalau itu ekspansi, sistemnya ini ekspansi,
diwajibkan atau haruslah kita pakai receiver tank. Kenapa? Seandainya ada perubahan tekanan, anggap di kondensor tidak sempurna menjadi gas dikarenakan sistemnya ekspansi valve, maka tekanan akan pasti berubah-ubah. Jadi makanya kalau untuk pendingin yang pakai ekspansi disarankan pakai receiver tank, disarankan. Tapi kalau untuk kapiler, sistemnya pakai kapiler itu diabaikan saja. Instalasinya, aksesorisnya tidak perlu pakai receiver tank jika ekspansinya cuma memakai kapiler, tidak berpengaruh signifikan. Tapi kalau pakai ekspansi akan sangat-sangat mempengaruhi kedinginan, proses pendinginan, dikarenakan ekspansi itu kerjanya berdasarkan hasil pengkabutannya, dia benar-benar berupa liquid, maka hasilnya akan maka kinerja ekspansi itu akan lebih sempurna. Seandainya ini pakai kapiler, pendinginnya konstan, tidak berubah-ubah, jadi tidak penting banget receiver tank ini kita pakai. Ini dikarenakan tadi posisinya di sini, bawah dipindah, dipocor. Sekarang dilakukan proses pemakuman sistem. Maaf, di sini kami hanya berbagi pengalaman, bukan untuk menggurui. Kenapa tadi receiver diganti? Ya, ini bocor. Terima kasih. Salam sukses selalu untuk rekan-rekan yang mau belajar. Kami hanya berbagi pengalaman, bukan untuk menggurui. Salam dingin dan salam beku.